Jam tangan mending putih apa gold? Kalau lebih lebih wahnya ya gold. Gold. Putih koper. Kalau putih perawatannya ini gue Iya, nyerah gue putih ya bisa. awal doang, sekarang mah Iya, awal doang bagus. Seminggu biar putih ya perawatannya emang. Kalau makanya istri gue bilang, nah kalau putih perawatan susah, makanya jangan putih putih gitu. Kok belum masuk ya? Belum masuk jaringan jangan kayaknya. Udah masuk kok. Udah. Taruh. Masih loading lama nih. Bisa. Tadi gue nanya apa ya? Yang lagi nanya data master. Lagi nanya. Itu beli master ya? Iya, master. Obat, dapat master obat sekali berapa enggak? Ya halo Pak. Halo ya. Jelas Pak ya? Sudah jelas. Oh iya Pak. Jadi gini Pak, titipan dari direktur kami, misalkan kita udah deal nih Pak, kan untuk mastering obat sebenarnya kan setiap rumah sakit sama ya Pak ya, hampir sama nasional sama ya. Kita bisa dapat include database dari Innova nggak Pak untuk obat itu sendiri? Oh, maksudnya mau insert sendiri ke dalam SIM-RS-nya gitu? Iya, jadi apa namanya, kita beli Innova udah satu paket sama mastering obatnya, kita tinggal cek uncek doang yang kita butuhkan Pak. Oh, iya, memang seperti itu. Jadi kita ada pasien, master obat, pegawai itu sebenarnya kita masukkan. Jadi kita hanya minta data Excel-nya nih dari yang lama, SIM-RS lama. Enggak Jadi Pak, kita masuk ke SIM-RS yang baru. jadi kan bukan dari ini kita Pak, bukan dari mastering kita dimasukkan ke SIM RS ya Pak, tapi kita udah terima bersih dari mastering obat yang ada di Innova sekarang, kita tinggal pakai aja gitu Pak. Oh, iya bisa itu. Bisa ya Pak ya? Jadi mau kayak data yang dummy-nya gitu. Iya, yang ada aja kita pakai gitu Pak. Bisa aja Pak, bisa. Bisa ya Pak ya? Ini sudah belum kerja sama MIMS ya Pak ya? Halo, ya gimana Pak? Belum kerja sama MIMS ya? MIMS? Interaksi obat? Oh belum Pak, belum. Saya belum. Kalau untuk interaksi obat sendiri di Innova sudah ada atau belum Pak? Interaksi obat seperti apa ya Pak maksudnya Pak? Di rumah sakit klien Bapak itu meminta ini nggak interaksi obat, misalnya resep dari dokter masuk langsung keluar interaksi obatnya. Pas mau kita verifikasi, kan kita ada verifikasi resep itu benar obat, benar dosis, kemudian terjadi interaksi atau tidak gitu Pak. Ya saya ini ya coba saya simulasikan ya, mungkin ini yang dimaksud gitu ya, interaksi atau bukan. Ya. Kita masuk ke farmasi apotik, informasi pasien resep. Sebentar ini. Nah di sini, jadi setiap ada resep dari dokter dari pelayanan, data akan masuk ke sini ke bagian farmasi untuk dibuat atau diracik obatnya. Nah, masuknya itu ke informasi pasien resep, itu yang dari pelayanan. Dan kalau yang dari transaksi
penjualan rumah sakit, resep rumah sakit masuk ke informasi penjualan resep rumah sakit. Begitu resep bebas dan penjualan dokter dan pegawai. Nah, di sini di sini reseptornya itu dibuatnya non racikan. Jika sudah dilakukan penjualan resep, itu ikonnya akan berubah menjadi penjualan resep detail, dan jika belum dilakukan penjualan masih berbentuk ikon keranjang. Kita buka. Nah, seperti itu stoknya, jika masih stoknya kosong misalnya, dia tidak akan bisa melakukan penjualan. Nah, solusinya tadi dilakukan penyesuaian dulu di stock of name di farmasinya, atau misalnya dia lakukan permintaan ke gudang. Permintaan ke gudang, nanti gudang memutasikan ke farmasi, maka stoknya akan terus farmasi melakukan penerimaan, baru stoknya akan bertambah. Jadi itu dikembalikan lagi kepada pihak rumah sakit. Tapi kalau bagusnya sih itu melakukan mutasi sih, meminta lagi ke gudangnya untuk dimutasikan seperti itu. Iya. Gini Pak, misalnya kan ada resep dari dokter, itu dalam satu resep ada 2 macam obat. Ya. Ada antibiotik sama penurun panas. Ya. Nah, sebenarnya obat tersebut itu nggak boleh diminumkan bersamaan misalnya, karena akan terjadi interaksi obat. Misalnya salah satunya mempengaruhi efektivitas salah satu obat. Nah, ada nggak fitur untuk menganalisa hal itu? Jadi ada fitur menganalisa hal tersebut, nanti ada sarannya. Misalnya sarannya tidak diberikan bersamaan gitu. Nah, itu udah ada dari Innova, atau kita pakai pihak ketiga, misalnya beli di MIMS tapi nanti terkoneksi nggak dengan Innova langsung? Oh, tidak. Jadi di kita kebetulan belum ada itu. Jadi kita sistemnya ya di keterangannya, di keterangan waktu pembuatan resepnya itu dituliskan ini tidak boleh dengan obat ini gitu. Iya. Seperti itu. Iya, Nanti tapi fitur sarannya nggak ada ya? Atau misalnya saya mau beli Medscape tuh, aplikasi Medscape. Nah, Medscape bisa nggak masuk ke Innova ini? Bisa dibuat kayak fitur bridging ke aplikasi pihak ketiga nggak Pak, kita dari sini? memungkinkan jika ya? mereka memungkinkan saja jika mereka memberikan API-nya kepada kita, nanti kita bisa masuk. Iya. Tapi sudah ada rumah sakit yang seperti itu belum Pak? Belum, setahu saya belum. Oh, belum. Belum ya. Di rumah sakit tipe A ya Sutomo juga belum ada juga ya Pak ya? Belum terbridging dengan aplikasi itu untuk menghitung ini, tahu saya. Oh iya. Terus kalau untuk kayak aplikasi apa obat-obat InHealth tuh Pak, ini sudah ada bridging ke aplikasi InHealth-nya atau belum Pak? Untuk aplikasi InHealth dia terbridging sebentar. Karena kita selama ini kita sudah input, kita harus masukin lagi obatnya ke aplikasi InHealth lagi 2 kali gitu Pak. Bentar ya Pak, saya tanyakan dulu ke tim analisnya sebentar. Ya,
nggak stabil, kayak kelang juga aja. Kok putus ya? Masuk lagi. Coba Google Meet kurang familiar kali. iya. Google. Ini belum. Belum. Oh, iya. Oh, nggak bisa. Oh, gue pakai. Nggak bisa. Oh, udah. Ini stabil loh. Stabil, iya. Dari Google Meet-nya itu. Berbayar kan cuy? Yang Halo Pak. Ya halo Pak, Pak, putus Pak nih Pak jaringannya. Iya. Ya tadi saya udah tanyakan ke bagian tim analis kami, jadi itu memang belum Pak. Belum ya? Kalau belum. Jadi hanya di pendaftaran aja itu untuk mengkategorikannya nanti, tapi untuk tindakan sama obatnya itu belum. Oh, Ilham belum ya Pak. Kalau untuk manajemen kayak expire obat ada nggak sih Pak? Untuk ngatur obat-obat yang expire tuh udah ada manajemen kontrol belum sih? Sudah. Jadi otomatis kita di master obat, di master obatnya kita, jadi dia itu diatur saat kita lakukan ini, memutasikan, melakukan penjualan obat itu langsung dia melakukan pengecekan secara otomatis. Jadi kan di sana kan ngadopsi metodenya FIFO ya Pak ya? Pas Iya. expire harus out ya. Jadi apa namanya Iya. ada tip and triknya apa ya yang harus dilakukan pertama kali untuk metode itu seperti apa Pak? Berarti kita harus ngatur masteringnya saat penerimaan barang udah tanggal-tanggal expire harus kita isi ya Pak ya? Iya, kayak tadi yang saya tunjukkan, jadi nomor batch dan expired date itu harus wajib diisikan karena dipakai parameter untuk di penjualan obatnya nanti. ada. Oh iya oke. Kalau misalnya di faktur nggak ada expired date-nya bisa masuk nggak Pak? Nggak bisa. Jadi kita harus menginputkan istilahnya Itu wajib diisi gitu. di fakturnya nggak ada, kita lihat di obatnya langsung atau di iya. feed-nya. Oh, input ya, setelah. Jadi kalau misalkan di sana kalau misalkan ada dokter meresepin, dia ada ini Iya. nggak sih Pak apa misalkan obat A nggak ada suggestion pengganti obat yang lain gitu Pak dengan kandungan sejenis itu ada nggak Pak? Ya, kalau itu masih belum. Jadi kita lagi Berarti dokternya mengembangkan. harus Jadi hafal apa ada yang merek obatnya ya? iya belum. betul. Iya, Jadi belum dokternya ada. harus belum ada suggestionnya, tapi nanti kita akan coba buat untuk suggestionnya itu jadi otomatis. Otomatis itu maksudnya jadi obat yang paling sering dipakai nanti kita ada library-nya. Nah nanti di suggestnya itu otomatis. Tapi itu lagi masih tahap pengembangan kami, masih proses. Tapi akan ada fitur itu. Kalau untuk farmasi rawat inap itu ada metode distribusi obat, daily dose dispensing, yaitu pemberian obat setiap jam pemberian waktu. Itu sudah diatur di aplikasi atau belum ya Pak? Kalau kita itu nggak otomatis, untuk itu penghimpunan tetap manual. Tetap ASI kita Udah. yang membuat ya. Iya, Iya, tapi di input sistem. tapi Ya. Bapak pernah ada yang ini, maksudnya rumah sakit lain Bapak ada yang meminta ini enggak? Otomatis, Iya. otomatis belum ada. Tapi di Jadi untuk di etiket sudah ada, bisa ada jam pemberian obatnya ya? ada etiketnya itu di sini racikannya. Resep, dan resep. Etiket luar dalam udah oke ya. Itu belum ditanya. Pas presentasi beda sih, bisa kita tanya lagi. Nah, di sini Nah, itu dulu. seperti ini. Kecil ya Pak apa tuh? Kelihatan nggak? Enggak. Kecil Pak. Nih ya. Ya. Untuk
etiket putih biru sudah bisa connect sendiri, Pak? Kita settingnya di sini, jadi manual putih biru itu. Oh, nggak langsung di master data. Misalnya di master data golongan obat luar, jadi dia nanti automatically keluar di printer etiket warna biru gitu. Tidak, itu masih manual kita milihnya. Oh, Jadi masih manual. ya, jadi misalnya kita di master untuk pemilihannya itu. Ya, ya Pak. Ya, kalau banyak repot ya Pak, agak repot ya Pak. Oh, yang ini ya. Tapi bisa sih kalau mau di setting nanti ke depannya. Ini kan defaultnya kita ini apa manual. Tapi kalau bikin otomatis tuh mungkin nggak bisa. Iya, jadi kalau misalnya di Master sudah saya golongkan obat luar, obat dalam, obat luar, obat dalam, jadi otomatis nanti kalau dia golongan obat luar, dia langsung keluarnya di print biru, obat dalam bisa, di bisa. print putih. Iya, nanti di setting itu bisa. Fornas udah terus. Jadi nanti kan kita, tapi kita bikin otomatis. Kalau sekarang kan manual, Iya. gitu. Jadi kita pilih biru, terus kita pilih printernya yang mana. Nah, nanti ke depannya ya bisa aja, sangat memungkinkan kita bikin otomatis langsung. Jadi dibikin 2 form. Kalau sekarang kan disatukan jadi 1 form. Jadi pilihnya 1 etiket, tapi tinggal pilih printernya di mana keluarnya. Nah, kalau nanti ke depannya kita bikin 2 form, biru sama putih, seperti itu. Bisa, itu sangat mungkin. Iya. Tapi tetap printernya 2 ya Pak, walaupun ini manual. Iya, 2. 2 Printernya ya, 2. putih sama biru ya. Iya. Ini jadi tentang Fornas nih Pak. Di master data bisa nanti dipisah kita, maksudnya kita berikan golongan dia Fornas atau bukan gitu. Ya, kita buka ya, ini master datanya ya. Master, kita ke master data. Kalau udah keren ya. Aji dia IG dulu baru gue sama Diki. Gudang farmasi, master obat alkes, kita misalkan edit obat elektronik. Kadar obat. Tadi apanya Bu? Fornas ya. Ya, Formas. jadi kita kan kita tiap tahun itu diminta Dinkes, diminta Kemenkes untuk memberikan laporan berapa persentase obat Fornas yang terresepkan, berapa persentase obat non Fornas yang terresepkan, berapa persentase obat formularium, berapa non formularium, berapa yang nggak ada disediakan. Itu Kemenkes setiap tahun minta datanya Pak. Bisa nggak dari aplikasi ini kita narik? Bisa. Tapi kita kan kategorikan dulu di masternya. Setelah dikategorikan di masternya, semuanya ini kita sesuaikan. Nanti berdasarkan kategori-kategori itu sangat mungkin kan ditarik di laporan. Seperti itu. Kalau ini kan masih kosong-kosong tuh, masih belum. Nah, setelah kita isikan kategorinya, nanti bisa kita tarik di laporan sesuai kategori yang kita inputkan di masternya. Itu sangat memungkinkan. Ada. Itu di apotek nanti di penjualan resep untuk laporannya. Lalu laporan apa saja Pak yang bisa kita dapat dari Innova? Misalnya laporan pembelian obat merek dari farmasi Kalbe gitu. Oh iya, kalau di defaultnya kami itu ada kalau di gudang farmasi itu laporan misalnya mutasi obat, memutasikannya apa saja. Laporan penerimaan, penjualan, pendapatan gitu Pak. Rencana kebutuhan, permintaan pembelian, kalau terus stock of name, formulir name obat. Itu laporan obat atau menu Pak? Laporan. Laporan ya. Ini Ya, soalnya nggak ada tulisan laporannya. Ya, Pemakaian gimana? obat ya. Pemakaian obat. Itu yang Seperti tadi ini. Fornas non Fornas yang di mana Pak? Yang Fornas ini
Ini bukan. Bukan, maksudnya laporannya berapa persentase gitu. Kalau sampai nih, bentuk laporannya seperti ini, misalnya pemakaian obat aja ya. Ini di gudang farmasi, Iya. nah seperti ini. Untuk persentasenya, nanti bentuk printnya kurang lebih seperti ini. Oh, jadi bisa setting laporan pemakaian obat Fornas gitu Pak ya? Iya bisa, bisa. Kalau Nanti tadi ini kan laporan disesuaikan. pemakaian obat saja. Kalau misalnya Fornas gitu. Bisa nanti bisa nanti dimunculkan di sini filternya. Jadi, sebenarnya ini kan default kan kita yang Iya. dipakai kalau sakit, tapi kan kalau misalnya custom itu bisa disesuaikan dengan yang dibutuhkan sama farmasi, itu sangat. Oh, berarti Dan- custom Tambah lagi gitu. tambah Karena- lagi ya. Iya, setiap rumah sakit pasti berbeda-beda bentuk laporannya. Nah, nanti kita sangat memungkinkan untuk di custom, itu sangat sangat bisa. Oke. Lanjut ke yang e-resep Pak nih Pak, gimana Pak kalau e-resep Pak? Resep ya. Iya. Kita ke apotek lagi kalau seperti itu. Di farmasi, apotek farmasi, informasi penjualan resep. Itu emang harus dipilih tanggalnya Pak kalau mau jualan obat ya Pak ya? Ya kan ini Iya, jualan tanggal berapa? jadi tanggal berapa? defaultnya itu tanggal berjalan, misalnya tanggal 19, cuman kan kita tidak ada transaksi di Januari tanggal 19, jadi tidak ditampilkan seperti itu. Ya lanjut Pak. Ini ditutup resepnya, kalau etik pasien resep. Ya, etiket. Oke, guys. Ini Pak yang dimaksud, maksudnya etiket Yang e-resep Pak, yang e-resep. di resep. Iya. Jadi untuk alur e-resep gimana dari dokter input obat, misalkan kita Oh, alurnya. Iya, dan Alurnya. Iya, alurnya sampai misalkan verifikasi, oh tiba-tiba obatnya dihapus sama farmasi atau diganti, gimana Pak perlakuannya? Oke, kita mulai dari misalnya dari di pelayanannya ya. Siapa? Saya gunakan yang RSE lagi. Di misalnya kita di rawat jalan. Iya, rawat jalan. Hasil rawat jalan, Polri kemarin itu di Polri anak gitu ya, Polri anak, rawat jalan, Iya. informasi daftar pasien, pasiennya tidak ada hari ini, kita coba mundurkan, ada, sudah periksa antrian, kita periksa pasien. Ya, jadi bagian pelayanannya menginputkan resep di sini, seperti ini penampakannya ke sektor. Nah, seperti ini. Jadi ada bagian pelayanan itu menginputkan apakah jenis obatnya racikan atau non racikan. Tinggal dipilih, misalnya non racikan. Ini dokter atau bagian mana Pak?
Dokter, harusnya sih dokter Dokter yang ya? inputkan resep ya. Jadi kan pengganti kertas gitu ya Iya Iya. betul. di sini. Lanjut Pak, ya lanjut. Nah, di sini ada kelas terapinya jika ada. jika Belum tidak, ada template obat racikan atau gimana, belum ada ya Pak? Ya? tidak ada, belum ada. Oh belum ada ya, berarti tinggal kan biasa kadang ada obat racikan yang udah di set di awal gitu, tinggal tarik-tarik doang gitu Pak. Ya itu mungkin kita bisa nanti dibikin apa istilahnya kayak grup racikannya ya. Iya grup racikannya udah, karena udah baku gitu Pak. Udah baku, itu bisa dibuatkan, itu harus di mastering lagi, di mapping nanti. Cuman kalau kita sekarang tidak dibuatkan seperti itu. Lanjut Jadi lagi. per obatnya, per itemnya itu maksudnya. Misalnya ini obat non racikan, kita racikan. Seperti ini nih kalau racikan. Nah bentuknya seperti ini. Ritmenya, jumlahnya, nama obatnya. Nah seperti itu, jadi masih per item. Oke, kita coba yang racikan non racikan dulu. Nah ini stoknya kebetulan sudah dibuatkan, signalnya misalkan 3/4 bisa sudah makan sudah. Oke, kita simpan. Ya, data akan masuk ke farmasinya langsung. Iya. Ke farmasi, depo rawat jalan, informasi pasien resep. Ya seperti ini. Ini di monitor farmasi untuk verifikasi ya Pak? Ya? Iya, setiap hari wajib di sini monitor. Jadi ini nggak boleh ngegantung juga, karena soalnya saat di billing kasir pun misalnya ada obat yang belum dilakukan penjualan itu tidak akan bisa dilakukan billing kasir. Gimana Pak verifikasinya, gimana caranya Pak? Iya, nanti kan obat masuk ke informasi Masuk ke pasien farmasi resep, ya. pasien resep. Nah, langsung di sini ibu langsung lakukan penjualan resep. Nah, penjualan resep, ibu lakukan verifikasi di sini takaran resepnya, terus penggunaannya, Ini berarti bisa ganti kuantitinya apa ya? kuantitinya bisa, asal Kalau- dia tidak melebihi stok. Kalau misalnya dokternya salah nulis salah nulis signa ya Pak, kan kita tahu signanya Iya. salah, mungkin tidak sesuai dengan pasiennya, umur pasien. Nah, kita akan melakukan perbaikan itu langsung di sini atau ada modul lain? Di sini, langsung di sini Bu, betul. Itu ya, coba Pak. Di sini, Signanya betul, ya. diganti ya. Signanya diganti. Seperti ini misalkan. Atau signa ini. misalnya Ya, ini dokternya coba Pak tadi nama obatnya. nama obat. Iya, Ya, yang ini. benar, geser. Itu. Diganti ya itu, obatnya? bos. Misalnya habis gitu ya, kosong, Iya. diganti bisa. Kita mau ganti gitu. Bisa di sini. Nah, kan kita konfirmasi dokter ya by phone kalau ganti obat. Iya. Nanti di sini di mana Pak? Kalau ada record nggak kalau misalnya kita yang ganti obat gitu? Iya, tercatat. Tercatat. Nanti iya melakukan update nanti di database ya. Cuman kita untuk melihat rincian siapa yang ngubah itunya belum kita buatkan, tapi itu sangat memungkinkan untuk dibuatkan, ditampilkan, itu bisa jika by request aja sih sebenarnya itu. Misalkan sudah dirubah sama farmasinya, output di dokternya apa Pak? Kalau misalkan Iya. obat itu diganti atau dihapus Pak? Outputnya nanti kan muncul di pelayanan itu, misalnya ini. Bentar. Nah di sini nanti pas dokternya lihat kan ada konfirmasi ke dokter, nanti dokternya akan melihat di sini,
resep ini, kan dia udah buat resep tuh, nomor resep Iya. 001. Pas dia lihat detailnya, oh obatnya udah berubah nih di sini. Asalnya dia yang buatnya apa? Oh. Enggak, buat gimana Pak? Ini kan misalkan ini tuh tubular plate nih. Terus diganti Ya. itu kecoret atau gimana, Pak? Enggak. Di sini otomatis berubah. Oh, otomatis berubah. Oh, cuma berubah doang ya. Jadi kan dokter kadang Tidak. nggak inget Pak, dia awalnya apa tiba-tiba Iya, berubah jadi apa gitu, Jadi, Pak. biar ada riwayat perubahannya gitu loh, Pak. Riwayat perubahannya, ya itu kalau riwayat perubahannya tidak, kalau di kami itu sistemnya update, jadi langsung terupdate di sininya. Kecuali dibuatkan resep baru lagi gitu. Misalnya ini kosong nih, Iya. dok ini kosong, ya otomatis buatkan resep baru. Tapi ini dikasih note, ini jangan dibuat karena ini stok kosong, misalnya kayak gitu. Baru bentuk riwayat 2 baris seperti itu. Jadi dia jam sekian bikin resep nomor sekian, tapi obatnya ini. Tapi misalnya terus dia buatkan lagi 10 menit kemudian dengan nomor resep 2 dengan obatnya itu seperti itu. Oh, baru sekedar itu ya. Dikira kalau diganti tuh ada di resepnya itu dicoret gitu, Pak. Tidak. Ya, Tidak atau ada seperti itu. kolom kalau terjadi perubahan gitu. Oh, belum sampai ke situ. Berarti di rumah sakit rekanan belum ada ya, Pak, yang kayak gitu, Pak? Riwayat pergantian obat belum. Belum ya. Kalau untuk TV antrian ada Pak ya? Untuk farmasi, Pak? Ada, jadi antrian itu ada di farmasi, kasir, pendaftaran, ada 3, sama poli. Tampilannya kayak gimana tuh, Pak? Kalau di farmasi ya, Iya, tampilan misalkan obat ini sudah siap atau belum gitu, Pak. tampilannya sebentar ya, saya masuk ke modul antrian kalau begitu. Obat ini sudah disiapkan atau gimana, Pak? Ya. Minta sama Aris. Aris, fotonya WA dong. Dikirimin tadi. Itu kan story. Sorry kayak foto. Pakai HP-nya Aris. Seperti ini Pak. Default dari kami seperti ini. Oh, ini buat manggil doang ya, Pak ya? Manggil, ya di sini pengerjaan resep, di sini nomor, racikan, status dipanggilnya seperti itu. Kalau panggil kalau misalkan obat ini sudah siap atau gimana, Pak? Belum ada ya? Sedang diracik atau gitu? Belum. Sama apa namanya respon time sudah berapa lama dianya nungguin obatnya gitu, Pak? Belum. Belum ada ya? Jadi tapi paling ini diimprove nih, tampilan ini diimprove aja, ditambahkan item-item tersebut kalau mau. Oh ya, siap. Tapi kalau untuk kan saya pernah lihat kalau waktu saat kita ingin input obat ada waktu yang berjalan di situ, Pak ya? Itu Iya. respon time ya, Pak ya? Iya, buat respon time-nya. Penjualan resep sih terutama itu, saat penjualan resep. Tapi kalau ini bisa ini ya. Bisa custom. Bisa. Iya, jangan sampai serem. Terus interaksi obat. Setelah diverifikasi berarti langsung oke, close, nanti keluar etiket ya, Pak. Iya. Keluar etiket. Oh iya, untuk verifikasi resep kayak benar obat itu gimana? Gimana? Benar Benda dosis. obat. Iya, kayak Digital screening, Pak. digital screening ya, digital screening. Screening Sebentar. langsung di resepnya nggak? Sebentar. Saya tunjukkan ya yang dimaksud. Ini bukan di penjualan resep. Yang kemarin. Kayak kita jual ya. Iya, soalnya ini dari akreditasi kan, jadi harus ada. Ya. Nah, seperti ini. Di mana?
Ya yang screening digital Pak. Screening digital. Screening resep. Benar Clearing obat, resep. benar dosis, benar aturan Ada. pakai. Oh, iya ya di sini. Kan di etiketnya kan maksudnya ditampilkan nggak seperti itu? Bukan. Yang checklist Pak, checklistnya waktu itu pernah dipresentasiin Pak Wawan, ya, yang kayak checklist ini obat ini sudah diserahkan, obat ini benar obatnya kayak gitu Pak, checklist itu Pak. Jadi waktu saat pasien ini akan diserahkan obatnya kan kita kan harus cross check lagi Pak, ini pasiennya benar atau enggak gitu Pak, obatnya benar atau enggak gitu. Waktu itu Mas Wawan di mana dia menunjukkannya, di modul farmasi atau Di farmasi Pak, iya. sebentar. Di resep di itu juga di waktu saat buat obat itu ada ininya, ada ikonnya dia. Sebentar. Di mana? Boleh di ini Pak, saya ini apa masih belum paham yang dimaksud apa. Pas presentasi sih katanya screening resepnya di akhir pada saat mau penyerahan. Screening resepnya. Oh. Ya, tapi kalau kami itu sebelum penyiapan obat waktu verifikasi kita harusnya dengan screening. Dan hasil screeningnya itu bisa kita tarik, misalnya ada dosis yang nggak benar ada berapa gitu Pak. Iya, jadi di sini kalau kita screeningnya belum, masih di sini di etik saat penjualan resep itu, saat yang tadi saya transaksikan. Oke, nggak apa-apa, lanjut Pak. Iya Pak. Apa sih? Prescribing control. Meski kan ini kan peresepan, kontrol peresepan. Maksudnya apa ya kontrol peresepan? Ya itu, misalnya jatah resep tinggal berapa? Bisa tinggal 30.000 gitu. Nomor batch sudah. Ada kan di meter penyesuaian harga rata-rata. Itu update harga. Sebentar Pak ya, kita lagi hampir semuanya iya. Jadi modul-modul dasar nanti kita checklist Pak apa namanya, karena setelah kita beli kita udah nggak paling customnya minor aja Pak, paling yang kecil-kecil aja gitu Pak. Jadi nanti kita bisa meyakinkan kepada Diki apa namanya Innova ini untuk modul-modul waktu saat di farmasi ataupun gudang sudah siap Pak, udah siap dan sudah ready to use Pak. Jadi kita apa namanya biar Pak Diki juga apa namanya percaya ke produknya ini sendiri gitu Pak, paling itu doang. Oh iya. Iya, jadi karena kita belajar dari dulu Pak apa namanya kita beli produk, kita belum tahu produknya, tiba-tiba kita beli kan benar-benar kita custom dari awal, jadi durasi lama Pak antara nungguin produk nungguin custom itu lama gitu. Jadi apa namanya nungguin minimum requirement kita jadi misalkan kayak bikin PO di fitur yang lama belum ada, kita harus bikin dulu, nungguin dulu jadi akhirnya untuk implementasi di rumah sakitnya jadi ketunda lama Pak gitu Pak. Makanya kita pengen beli aplikasi udah ini saya kira udah saya lihat udah lengkap semuanya, sudah saya bisa pastiin ke Pak Diki kita sudah siap beli Innova dan sudah bisa digunakan Pak gitu Pak. Oh iya, baik Pak, nggak Pak. Siap Pak. Jadi paling customnya minor aja paling Pak gitu. Oh iya. Sebentar Pak, gue disuruh sama lu. Ini kan selama ini kan kita kan input di aplikasi farmasi, habis itu aku online.
terus habis itu bikin buat penagihan kita tuh download aplikasi, download resep, buatan SMP. Bisa gitu nggak kan. dalam sekali klik Di sana untuk keluar? farmasi di sini ada digital claim untuk farmasi nggak sih Pak? Untuk penagihan kayak BPJS semuanya kan apa namanya resepnya kan digabung gitu Pak ya kayak ke COVID gitu Pak. Mm-mm. Di sana ada fitur menu itu nggak Pak? Untuk pemberkasan. Jadi satu pasien satu folder. Seperti apa Pak ya Mas pemberkasannya? Misalnya kita butuh untuk pemberkasan itu pemberkasan obat kronis BPJS Pak. Mm-mm. Kita itu download satu-satu, kwitansi download, resep di download, SEP di download, kemudian masukin dalam satu folder. Bayangin kalau pasiennya 1000 gitu. Nah, ada nggak sistem di Innova ini yang sekali klik keluar semua itu kwitansi, resep, SEP? Oh, kalau itu modulnya bukan di modul farmasi kalau gitu. Oh, Di ya modul siap Pak. modul asuransi ya. Asuransi ya, siap Pak. Iya. Itu bisa, Bisa. bisa, bisa loh ya, bener ya. Ini yang belum terjadi Pak. Kalau misalkan retur-returan nih Pak, yang jalan kita sekarang kan ada retur pembelian, ada retur penjualan. Kalau retur pembelian itu misalkan dari ruangan-ruangan ada obat-obat yang berlebih kan atau kita harus balikin ke stokan ya Pak ya. Kan jadi pasien Iya. itu, jadi misalkan kita sudah inputkan obat itu ke pasien, otomatis kan kita balikin ke stokan biar pasien itu ya apa? Jadi misalkan kita input 10 minus 10 gitu Pak ya. Ada Pak ya? Ada. Jadi kita mainnya kalau di situ mutasi ruangan ya dibalikin lagi ke gudang atau ke apoteknya. Tapi itu langsung ngurangin ke pasiennya nggak Pak? Misalkan obat itu sudah diinput ke pasiennya, Oh, tindakan Hah? udah dimasukin di reseptur. Udah dimasukin resep, tiba-tiba obat itu nggak dipakai nih. Waktu mau pulang obatnya berlebih, kan dimasukin ke stokan ke gudang lagi ya. Tapi kan otomatis Iya. ngurangin dari harga apa dari yang sudah kita input, otomatis bakal ngurangin lagi Pak dari jumlah pasien itu sendiri Pak, obatnya Pak. Ya, jadi bisa. Jadi kita lakukan di penjualan resep tadi. Di penjualan resepnya itu kita obatnya dikurangin kuantitinya. Seperti itu kan. Kalau kita sudah jual kan artinya sudah dikasih ke pasien gitu ya. Anggaplah kita sudah jual ya. Nah, pasien resep. Di informasi penjualan resep rumah sakit udah ke pasien ya. Nah, di sini data retur dan penjualan Itu kalau sudah dijual. sudah dijual, sudah dikasih ke pasien. Terus misalkan saya ada pasien beli bebas nih Pak ya, obat beli bebas nih misalkan ada Sunmol sama CTM gitu Pak. Terus tiba-tiba udah dibayar nih, tiba-tiba dia baru ingat, oh ternyata saya sudah punya Sunmol kan di data retur penjualan ini kan Pak ya. Ya. Nah itu ada invoice ini nggak Pak? Apa invoice refundnya nggak? Maksudnya buat balikin sejumlah uang itu tersebut Pak obatnya. Kalau udah sampai dibayar itu di billing kasir, udah masuk ke modul billing kasir, bukan Iya di otomatis farmasi. kita harus ngebalikin sejumlah. Ya. Kan kalau di sini kan misalkan saya dikasih Sunmol 10, saya mau balikin 3. Saya ingin kalau di sini kan cuma checklist X doang ya. Kalau untuk ngebalikinnya cuma 3-nya itu doang gimana Pak? Di sini kita klik. Harusnya sih sebentar ya. Iya, jadi kita beli obat 5 dibalikin 3. Nah, balikin kuantiti 3-nya di mana gitu kan? Kalau itu kan cuma X doang gitu. Kalau itu lebih ke retur sebentar. Iya, returnya mana Pak? Nah, di informasi retur penjualan obat. John, foto mana John? Ojek nggak ada ya? Saya jual lagi obatnya.
Itu yang ngirim. Yang ini enggak. Kok nulis sih? Iya biar. Ini yang cecer. Nulis sih. Iya biar lu tahu dia udah ngerjain gitu. Harusnya kan lu jauh. Gue gini, yang lain kan yang disitu notice. Kenapa pas giliran gue bukan saya yang disitu? Maksudnya apa? Seperti ini Pak, di Ya. transaksi Nah, retur resep pasien. terus pasien. Kita cari pasiennya, pendaftarannya, setelah muncul, nah baru kita pilih di sini obat apa yang diretur. Seperti itu. Berarti untuk balikin duitnya yang selisihnya itu ke kasir, mode kasir apa ya? Iya, nah, untuk balik uangnya di sana, di sini kita Iya. hanya Soalnya kita ngadopsinya AA kasir apa ya? Jadi asisten apoteker merangkap jadi kasir. Jadi setiap retur dia harus balikin duitnya sama dia juga Pak gitu Pak masalahnya. oh, ya Jadi ya. one stop service Pak. Jadi dia balikin, dia juga balikin obat, balikin juga uangnya gitu Pak. Oh, jadi ya kalau di kita otomatis dia dikasih 2 modul kalau gitu bisa akses. Ya berarti pindah-pindahan lah Pak. Iya, jadi PC-nya 2, tapi kalau mau PC 1 bisa aja. Nanti kita akalin pakai, kalau di browser tuh ada Incognito Windows, jadi dia buka 2 modul bersamaan, biar nggak bolak-balik. Nah, bisa diakomodir nggak Pak dalam arti fitur kasir dimasukkan ke farmasi ini sendiri Pak? Bisa aja, memungkinkan. Memungkinkan Sama. apa ya? Ya Iya, soalnya kita itu semuanya pembayaran itu kayak di lab, radiologi, semua bayar di unitnya masing-masing Pak. Oh iya, ada beberapa rumah sakit, kalau kita kan defaultnya ya kebetulan yang defaultnya kami ini, dia di billing kasir semua pembayaran. Nah, ada juga di customer kami, klien kami itu di sana, di kasirnya memang ada kasir untuk obat, dia pembayaran di sana. Siapa? Ada tip and trick nggak Pak kalau untuk ngutang? Kadang kan kita ada utang-utangan obat ke pasien ya Pak ya. Itu ada nggak tip and trick Pak? Karena obatnya kita belum ada stokannya, obatnya belum datang, kita ngutangin ke pasien gitu Pak. Atau ngutang antar cabang gitu. Kalau biasanya, kalau saat ini gimana rumah sakit asal ini? Ya kita sistem adjustment Pak, baling gitu. Adjustment. Kita Tapi kalau fisiknya ada? fisiknya nggak ada, makanya untuk ngurangin stokannya kita adjustment, kita seakan-akan kita bikin ada, nanti kita kurangin, nanti baru dibalikin lagi gitu Pak. Kalau dikasih obat ininya, obat alternatifnya, Nyusul Pak, obatnya nyusul. Gak ada obat alternatif Pak, karena memang Tidak ada. barangnya belum datang. iya sama di adjustment kalau pas ada obat alternatifnya. Iya, di stop of time tadi Berarti kan. sama kayak saya ya pakai adjustment. Nah nanti kalau adjustment pas Iya. barang datang itu biar langsung motong tuh gimana Pak? Nanti kan stoknya otomatis pas barang datang nambah tuh, tidak Iya. sesuai dengan adjustment kita. Ya. Nanti Itu bisa adjustment dilakukan lagi berarti penyesuaian. untuk ngurangin ya Pak? Diinin lagi, di adjustment lagi. Ini Pak Widyo Ya, udah pas. untuk fokus ke farmasi ya, modul farmasi Pak Widyo ya? Sebenarnya sih saya general sih, cuman saya untuk yang bagian bidang paling dalamnya itu ada analisnya. Oh, analisnya ya. Hmm, Ada orang khusus. Yang sudah jalan full, mungkin rumah sakit pengalaman Bapak nih ya rumah sakit yang bayar di depan itu belum ada Pak dari sisi Innova ya Pak ya? Yang bayar di depan dulu. Iya. Ada beberapa rumah sakit di Surabaya sih. Tapi Kayak- Innova sudah bisa akomodir Pak. Iya, bisa. Dengan Cuman kan defaultnya kita di belakang one stop ending. Cuman Ah, karena permintaan rumah sakit pengen bayar di depan, ya kita otomatis dirubah, disesuaikan. untuk source code terakhir kita bisa ngopi dari rumah sakit yang sudah bayar di depan berarti Pak ya? Bisa nanti kita ini. Berarti Jadi bisa pas ya? udah langsung
Rumah sakit, Jadi pas ya. yang diberikan ke rumah sakit variasi langsung sesuai dengan yang kebutuhannya kita rasa paling cocok dengan rumah sakit variasi gitu. Rumah sakit mana aja Pak yang bayar di depan Pak itu Pak? Di ini di Wiyung Sejahtera itu daerah depan juga. Biung apa Pak? Wiyung Sejahtera Surabaya. Sama apa lagi Pak? Terus rata-rata sih yang rumah sakit baru-baru sekarang juga udah mulai minta bayar di depan sih. Oh, Yang berarti sudah jadi bisa. kayaknya sih. Iya. Jadi nggak usah kita custom lagi atau gimana, udah tinggal adopsi dari rumah sakit rekanan aja yang bayar di depan gitu Pak? Iya. Saya rasa ini sekarang juga bisa yang bayar di depan itu kan yang menggunakan karcis itu ya, Pak. Gimana karcis? Jadi ya karcis tindakan maksudnya yang sekarang juga sebenarnya sudah bisa yang kita kasih demo ini untuk bayar di depan. Jadi kalau untuk yang inovasi sendiri, modul farmasinya ini sendiri, kalau misalkan APS itu resepinnya di modul terpisah APS sendiri, kalau rawat jalan, rawat inap terpisah sendiri-sendiri Pak, nggak gabung ya Pak? Enggak, terpisah Semua ya? Iya. Kalau di aplikasi kita kan, jadi kita nggak kebanyakan modul, kita cari pasien aja, udah langsung ada keterangannya, oh ini rawat inap, ini rawat jalan, ini APS gitu, jadi nggak kebanyakan menu Pak. Kalau di sini kita harus bolak-balik pindah-pindah menu ya, padahal sama-sama maksudnya sama gitu ya Pak. Iya, jadi sebenarnya itu di kita itu lebih ke masing-masing unit punya tanggung jawab masing-masing. Jadi nggak menggunakan satu komputer dipakai rame-rame, tidak. Jadi masing-masing unit punya satu PC dan punya username loginnya dan tanggung jawab masing-masing, karena nanti tercatat tuh siapa yang ini kan yang menginputkan resepnya, siapa yang ininya, dan lebih terintegrasi kalau seperti itu. Aliran datanya pun lebih lebih terrecord. Ini Pak, sama satu lagi kan kita kan kendala ini Pak, masalah mastering obat ya Pak ya. Kadang kan misalkan kita terjadi perubahan master obat, kan kita kan 7 rumah sakit ya Pak ya. 7 rumah sakit misalkan kita update obat massal gitu ya, misalkan terjadi perubahan obat massal gitu. Jadi kadang kan nomor ID tindakan farmasinya beda-beda Pak ya, karena ada yang misalkan Sanemol 01, cabang lain misalkan 02. Jadi kita kan nggak bisa nginjek database langsung gitu Pak ya. Kalau di sana ada tip and trick ya nggak Pak? Untuk mastering single tarif farmasi itu Pak, segrup. Oh, yang ini ya yang tiap rumah sakit masternya pengen sama gitu ya? Pengennya sama Pak gitu Pak. Karena kita keteteran juga Pak, kalau semuanya pada bikin master semuanya, akhirnya pas ada update data farmasi harganya beda semuanya, itu kerepotan kita Pak. Jadi Ya, misalkan dari kita kan holding apa ya, misalkan ada tambah obat, dari holding aja nambahin obat, langsung di-send, langsung pakai API, langsung kirim ke semua rumah sakit yang di bawahnya gitu kliennya Pak. Sebenarnya sih misalnya obat itu kan dia akan update sesuai saat lakukan penerimaan. Iya. Cuman menurut saya sih tidak masalah gitu, saat penerimaan aja update-nya, karena kan cuman hanya berbeda-beda waktu saja gitu. Misalnya dia jam 10 pagi, nanti jam 12 siang seperti itu. Cuman di hari yang sama ya paling treatment-nya dari ininya. Nggak, misalkan semua penambahannya itu ada di holding semua gitu Pak. Penambahan masternya iya. Di sana sudah akomodir belum Pak? Nah, kalau seperti itu kan artinya harus database-nya satu dipakai rame-rame gitu. Betul Pak, betul iya. Satu rame-rame. Ya kalau seperti itu kan otomatis servernya cukup satu, tapi dipakai semua holding seperti itu. Kalau pengen terintegrasi semuanya itu bisa, ini sanggup. Nah cuman ini enggak, infrastrukturnya menyanggupi nggak rumah sakit, termasuk kayak koneksi internetnya. Otomatis kan holding harus mengakses ke satu rumah sakit ini, untuk ke server ini harus lewat internet. Nah itu sih kayaknya udah nggak pernah dipakai tuh metode itu. Misalnya synchronize
seperti itu sulit sih Pak. Sulit kalau misalnya pengen nembak langsung ke IP-nya gitu. Nah, kalau saya terakhir Pak nih Pak, untuk implementasi dari awal Innova sampai akhir tuh idealnya berapa lama sih Pak? Dia yang pengalaman Pak Widyo nih. Kalau pengalaman saya ya, cuman tapi untuk detailnya bisa langsung ke Bu Lasri sih. Iya. Untuk detail. Jadi pengalaman aja Pak, apa namanya, kita sharing aja. Kalau Untuk modul farmasi atau gimana Pak? Hambatan yang biasa terjadi di lapangan tuh apa Pak kalau untuk yang di orang pengguna klien Innova ini sendiri di modul farmasi Pak? modul farmasi ya itu, jadi customnya. Jadi mereka customnya itu berubah-berubah. Tidak jadi pertama minta ini, terus besoknya berubah lagi seperti itu. Jadi nggak tetap. Jadi makanya jadi harus di apa ya istilahnya harus di inilah disepakati bersama. Kalau perubahannya itu ini, jadi tidak ada penambahan lagi seperti itu. Kebanyakan sih gitu. Jadi mereka tuh telat ngasih informasinya. Jadi, ngasih list 10 tiba-tiba kita sudah develop, udah jadi, ternyata ada ketinggalan 5 lagi seperti itu. Enggak, ada rumah sakit kan dengan berjalannya waktu kan Innova kan semakin banyak customer Pak nih, semakin banyak request-requestan nih. Ada nggak rumah sakit yang laporan farmasinya itu sudah paling lengkap, kita tinggal copy aja Pak? Jadi jangan kasih kita default Innova Pak, tapi kasih kita source code terakhir hasil dari rumah sakit yang sudah requestannya sudah selesai semua Pak. Jadi kita tinggal pakai saja Pak. Gitu. Oh, kalau gitu artinya saya harus ini dulu koordinasi dulu sama tim. Iya paling gitu Pak. Jadi minta tolong ke tim Pak. Iya, laporan. Kita kan insya Allah Pak ke depannya udah, kenapa kita lebih detail gini, karena kita holding Pak ya, 7 rumah sakit. Mungkin kalau mungkin Pak di Innova belum pernah nanganin holding apa ya, di holding nih kita 7 rumah sakit. Jadi kita kasih source code kita yang terakhir yang sudah requestan dari semua sabang, bukan cuma farmasi doang Pak, dari semua modul Pak. Jadi kita kasih kita source code terakhir aja yang sudah hasil dari requestan teman-teman di cabang lain, di rumah sakit lain, kasih ke kita Pak gitu Pak. Jangan yang defaultnya Pak. Oh iya, baik. Iya, biar kita nggak request lagi Pak, lama lagi, ntar pusing ya? lagi. Iya, baik. Kayak gitu Pak. Iya, baik, saya catat. Nanti saya informasikan. Iya, minta tolong sampaikan ke Mbak Lasri Pak, itu paling itu aja Pak. Jadi kan kalau untuk kita paling setelah ini kita bakal nunggu keputusan dari Pak Diki nih Pak untuk pemilihan vendornya nih, ACC atau tidaknya nih Pak. Jadi kedepannya kita pengennya dari farmasi sendiri, apoteker, semua grup, pengennya kita kan di sini kan laporannya defaultnya ini kan masih sedikit ya Pak ya, sedangkan laporan yang sebenarnya kan requestan dari rumah sakit rekanan kan pasti udah lebih banyak gitu Pak ya. Kasih kita yang terakhir aja gitu Pak. Oh iya, kalau boleh saya dikirimkan juga ininya apa, bentuk laporan apa saja atau list laporan apa saja yang dibutuhkan farmasi atau yang dimiliki di farmasi di Syariasih seperti itu. Biar kita nanti cari yang paling cocoknya, yang paling mendekatinya yang mana gitu, seperti itu. Nanti di WA apa Pak video? Ada, nanti coba saya koordinasi dulu ke apoteker kami ya Pak ya. Iya, boleh. Nanti kasih list aja kayak Excel gitu ya, jadi laporan apa. Iya, soalnya saya ngeliat laporan farmasinya ini terlalu sedikit banget Pak dibanding SIM RS kita yang lama, masih kalah jauh ini Pak kalau sisi laporan nih Pak. Iya, ya soalnya kita custom sih di rumah sakit tuh. Iya. Disesuaikan mereka. Ada rumah sakit, terutama rumah sakit yang udah lama tuh, yang tahun 2015 itu produk lama. Kalau ini kan produk baru nih, tampilan juga baru. Iya. Masih sedikit ya, kalau yang rumah sakit udah lama-lama itu biasanya udah banyak. Nah, cuman kita minta ininya aja, bentuk apa laporannya apa saja sih yang boleh Pak, paling saya Excel kan apa ya? Iya, boleh. Iya, jadi biar kita beli produknya udah laporan kita tinggal tarik-tarik aja Pak, nggak usah bikin kita minta ini. Soalnya kadang di cabang itu, karena saya juga dulu bekas ini Pak dari implementator dari SIM RS yang lama. Kita kalau mungkin bakal ketemu ibu-ibu, bakal Pak Widyo kalau implementasi Syariasih bakal ribet itu Pak, karena di-trackin ibu-ibu mulu, minta laporan ini gitu. Kalau bisa sih udah ada laporannya,
user tinggal pakai aja gitu Pak. Udah minum kita benar-benar implementasi doang, nggak custom laporan gitu Pak. Oh iya, boleh nanti saya coba sampaikan juga ke. Berarti Pak Widya juga termasuk tim implementer juga Pak ya? Iya, saya salah satunya. Cuman saya lebih ke apa? Saya juga masuk ke hardware juga, networknya juga untuk Oh, server iya. juga. Siap Pak. Ada ini? Iya. Nanti aku di dengar aja Pak namanya. Iya, ini. Mungkin terima kasih Pak Widyo nih, saya udah ada gambarannya semuanya. Alhamdulillah, maaf mengganggu waktunya Pak. Nanti kita bakal progres lagi ke owner untuk lanjutannya Pak ya. Oke, baik Pak. Iya Pak, maaf banget ganggu waktunya Pak. Aduh, saya janji setengah jam malah lebihin ya Pak ya. Ya Pak, yang penting udah jelas. Sudah jelas Pak. Iya, soalnya kalau kita cuma dikasih demo tapi kita nggak tahu ini makanya gimana, bingung juga Pak gitu. Oh iya, betul. Jadi harus ada yang mandu juga ya. Harus ada arahnya. mandu, iya. Jadi nanti kan saya sudah record juga, nanti saya bisa belajar juga dari recordingnya Pak, cara makainya gimana Pak. Oke, baik. Iya, terima kasih banyak Pak Widyo. Aduh, salam buat Iya, teman-teman terima kasih. lainnya. Lagi di Ya. Bandung atau di mana Pak? Lagi di Bandung saya kebetulan. Tinggal di dekat Metro Pak? Iya, di Metro. kantor pusat. Saya juga di Margahayu Raya Pak saya Pak. Oh, deket kalau Saya di gitu. Neptunus Pak. Ya Neptunus. Oh, Neptunus. Heeh. Oh. Ya kapan main ke sini langsung Iya, ngobrol gitu. saya rencana Sambil minggu-minggu ini atau minggu depan mau ke sana Pak, sekaligus pulang kampung lah ini. Oh, belum pulang-pulang kali ini. Iya Pak, saya udah niatnya kemarin hari Rabu sekarang ini ke Bandung niatnya Pak, tapi ternyata dari manajemen udah sekalian aja nanti sekaligus survei ke rumah sakit rekanan Innova gitu Pak. Di Bandung ada nggak Pak rumah sakit Innova Pak? Ada RSKG, cuman dia pakainya yang tahun 2000. Jadi yang versi lamanya itu. Oh, yang terbarunya di Bandung nggak ada Pak ya? Di baru belum. Mereka sih mau, cuman belum ada anggarannya sih. Mau Rumah sakit upgrade apa Pak? gitu. Rumah sakit apa? Khusus ginjal. Habibie itu ya Pak ya? Iya, RSA Bibi ginjal di situ. Kalau untuk ini Pak, pengalaman Pak Widyo itu rumah sakit yang udah terbaru, yang sudah IRM, akunting, farmasi sudah jalan tuh rumah sakit mana Pak? Biasanya Pak, yang pengalaman aja. Itu di ini Pak, RS RIP ini Restu Ibu di Kalimantan, terus di Bali Med ya. Bali Med di Bali, terus sama William Booth di Surabaya ya. Surabaya ya. Tapi William Booth kan baru launching Pak ya? Baru launching, iya. Tapi sudah Baru jalan launching. semua. Lagi progres. Jadi Ya. bertahap, nggak bisa langsung serentak itu langsung. Yang sudah jalan yang IRM, akunting, farmasi, billing, kasir yang sudah jalan di Pulau Jawa ada nggak Pak? Ada di ini juga. Saya lupa satu lagi itu ada tuh di ini Cilacap. RSPMC juga itu udah bagus tuh. Oh, Cilacap ya? Yang Ya. gedung warna putih itu ya Pak ya? Ya itu. Itu udah lengkap ya Pak ya? Udah jalan semua ya Pak? Ya, kepegawaian, penggajian, akuntansi. Mereka sampai migrasi ke mana ya? Kalau nggak salah aplikasi pihak ketiga untuk Oh, berarti laporan keuangannya. Udah itu sampai situ. cuma Cilacap doang ya Pak ya yang udah kayak gitu Pak? Atau ada lagi Pak? Setahu saya Cilacap sih yang paling lengkap juga. Yang paling lengkap ya Pak ya? Iya, cuman dia nggak versi terbaru ini, masih di bawahnya ini juga. Kita kan sampai 3 versi gitu. Oh, ini versi terbarunya Pak ya? Ini yang terbaru. Kalau yang RSCG itu versi pertama, tusuk ginjal. Versi keduanya di ini Cilacap. Yang ketiganya ini. Kalau yang versi 3 di William Booth ya Pak ya? William Booth, William Booth yang terbaru. Tapi William Booth tapi juga baru jalan ya, belum bisa kita visitasi kalau sana ya Pak, paling ya. Nah itu saya progresnya harus saya tanyakan dulu nih ke tim ininya, manajer projectnya di sana. Misalnya memungkinkan ya mungkin bisa. Tapi sih setahu saya kemarin saya juga sempat kunjungan ke sana sih. Udah masih di pelayanan gitu. Masih di pelayanan dulu, belum ke back office. Oh, baru versi pelayanan ya Pak ya? Iya, masih fokus di pelayanan, tarif tindakan segala macam. Siap.
Iya, makanya kemarin pengen nanya di Bandung ada nggak rumah sakit yang Innova gitu? Berarti baru satu doang ya di Bandung ya Pak ya? RSKG iya baru. Kita baca justru di Jawa Timur ya. Oh, lebih banyak di Jawa ya Pak ya? Iya. Iya, makanya kemarin harusnya hari ini saya ke Bandung Pak, udah ini belum di ACC nih sama Pak Dikinya. Udah sekalian aja sekaligus visitasi ke rumah sakitnya kira-kira di Bandung ada nggak gitu. Soalnya lagi Iya, ini lagi riweh ini Pak BPJS versi 2 nih, makanya kitanya lagi bagi tugas nih, ada yang raker semuanya, akreditasi semuanya. Makanya belum bisa nih, paling kalau nggak minggu ini minggu depan lah paling ke sana Pak, rencana. Bisa Iya, boleh. silaturahmi ke Pak Widyo nih sama semua sana. Iya, siap. Iya. Atur nuhun pisan Pak. Iya, terima kasih. Sama-sama Pak. Maaf Ya. kalau ada kesalahan. Iya Pak. Terima kasih banyak ya Pak ya. Izin pamit ya Pak. Iya, sama-sama. Mari. Iya, kalau ada apa-apa saya boleh nanya lagi ya Pak ya di WhatsApp Pak. Siap. Iya. Siap. Iya, terima kasih banyak Pak. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam.